Terima kasih. Oh iya, biar kerekam gitu kan ya. Ini kalian sudah apa? Ada yang ngerekam kan? Oke. Oke, kalian bisa satu gitu kalian mood. Oh iya, nggak apa. Oh iya, nggak bisa. Oh yang volumenya dikecilin. Ya. Tapi walaupun volumenya dikecilin tetap bisa kerekam kan nanti ya suaraku menurut kalian? Oke, satu satu laptop aja yang ngerekam siapa? Cepet. Udah ya? Oke, udah. Oke, aku mulai lagi ya. Nah, jadi di praktikum kali ini kalian itu untuk mengetahui kerapatan dan keelektronegatifan senyawa dari senyawa yang masing-masing nanti kalian akan dapatkan. Nah, jadi Argus Lab ini bisa mengetahui kerapatan dan keelektronegatifan itu. Pertama itu nanti kalian bakalan menggambar strukturnya. Kemudian dalam menentukan kerapatan itu kalian juga harus mengoptimasi strukturnya itu agar sesuai, agar bisa dikalkulasikan, dioptimasikan lebih stabil. Nanti kalian mengatur nilai psinya. Ya, setelah menggambar struktur, kan strukturnya itu berantakan. Lalu kalian mengatur nilai psi. Itu untuk membuat strukturnya itu halus dan rata. Selanjutnya juga merapikan ikan strukturnya juga kan. Kalian tahu kan tadi tombol apa aja untuk merapikan? Tahu. Ya tahu ya. Oke. Lalu nanti ke langkah surface methodnya untuk langsung memunculkan intensitas masing-masing kerapatan dan keelektronegatifannya. Oke, lanjut saja. Kita mulai ke langkah kerjanya. Bisa kamu jelaskan ya? Kan dijelaskan lanjut oleh Kak Ica. Wah, bagaimana ya? Oh iya. Oke, sekarang ke lembar kerja ya. Ini Argus Lab. Ya ampun nih. Oke. Nah, pertama untuk membuka lembar kerja baru, kita klik apa? Terus, nah, sudah. Nah, kemudian untuk yang didiktat, itu kan kita memakai senyawa guanin. Ya. Nah, untuk gimana caranya? Ini tak gambar tak? Oh, ini pindahin ke atas kita. Kalau untuk memunculkan atom-atom, kalian pilih nih. Ya, tuh apa tuh hide itu apa namanya? Hide the pilih yang ada gambar benzen, the ada pensilnya. Nah, terus untuk menggambar secara langsung, kita pilih yang rings. Jadi ini kan ada template ya, atom, rings, terus sama amino acid. Nah, atom ini buat menggambar kalau kita gambarnya itu manual. Nanti kita contohin, tapi kita buat yang secara langsung. Kita pilih yang rings. Nah, kemudian untuk struktur senyawa guanin di sini yang hampir mirip kan punya dua cincin, yang ini. Nah, klik biasa, kemudian klik di layarnya ini dengan klik kanan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan ada kuning-kuning ya. Nah, ada kuning terus kemudian ada kayak buletan gitu kan di porosnya itu. Kemudian kita klik biasa atau klik kiri. Nah, udah hilang? Ya. Ya, sudah. Nah, kemudian coba dibuka sama itu, apa diktatnya kalian. Sudah. Nah, kemudian untuk halo, halo, halo. Jadi ini tuh kan ada warna abu-abu sama warna ungu ya. Nah, kalau yang warna abu-abu ini adalah atom C. Kalau yang ini itu atom ya kan?
Nah, terus kita lihat di diktat. Di situ apa yang berbeda? Ada O. Yang nomor 4 itu kan, nah ada O kan ya, yang warna merah itu. Nah ini ya, sekarang kita akan mengganti atom ini menjadi atom O, atom H menjadi atom O. Caranya klik yang tanda panah, nah untuk mengganti, klik biasa, kemudian klik yang atom H ini, sampai warna kuning. Sudah? Kemudian klik kanan. Ini ada tulisan change atom. Ya, atom. Pilih yang O. Kira-kira kalian ini OSP berapa? Dua. SP2 apa SP3? Kenapa SP2? Ya, pintar. Ini ya, pilih yang ini. Saya kurang. Ya, pilih yang ini ya, non aromatik. Udah bukan. Sudah. Nah, kemudian kita akan mengganti atom C ini menjadi atom N yang ini. Coba dilihat yang apa di diktatnya. Minda ginta. Yang mana? Yang biru-biru N ya. N juga. Caranya sama kayak tadi mengganti atom. Klik yang tanda panah. Kemudian klik. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan. Nah, ini SP berapa kira-kira? Kenapa SP2? Ya, rangkap. Ini termasuk aromatis atau tidak? Non. Non apa? Atau aromatis? Yang belakang termasuk aromatis atau non aromatis? Kenapa non? Kalau semisal itu di dalam cincin itu termasuk aromatis apa enggak? Berarti ini di dalam cincin atau enggak? Berarti aromatis atau enggak? Ada yang masih jawab non? Fauzi itu. Ya, jadi ini NSP2 yang aromatis. Kemarin aja aku jelasin kan. Non aromatis, non aromatis. Ya, non aromatis. Mohon perhatiannya bentar. Oke, jadi sebenarnya ini yang di dalam siklek ini merupakan non aromatis. Gak ada yang tahu, nggak kenapa? Nggak, karena gini. Karena kalau siklik itu biasanya itu misalnya benzena ya. Benzena itu kan bersiklisasi kan. Itu merupakan aromatis karena antar karbon CC-nya itu elektronnya itu memiliki energi yang sama. Memiliki elektronegativitasnya sama. Nah, sedangkan sama C itu jauh kan elektronegativitasnya. Jadi apalagi elektron dari N itu terikat kuat banget sama N yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Nah, juga yang di O, O itu juga termasuk non aromatis karena dia elektronnya itu benar-benar terikat di O, sangat kuat dan itu elektronegativitasnya dari O itu sangat tinggi sehingga membuat elektronnya itu benar-benar tertarik ke O. Sedangkan kalau C itu dia tuh lebih ke elektropositif. Nah, jadi elektron dari C-nya itu karena saking elektropositifnya sehingga bisa membuat elektronnya itu pindah ke orbital lainnya ya, orbital O atau enggak orbital N juga kayak gitu. Kemudian ada yang belum paham enggak sama teori kayak gini? Udah mulai ngerti belum?
Kenapa disebut non aromatis dan non aromatis? Masih belum bingung ya? Masih bingung ya? Oke. Ya ada nggak gitu apa namanya? Siapa namanya tuh? Ballpoint. Ya, no, apa namanya? Papan tulis. Jual. Hus. Biar jelas ya, kan pastinya ada yang teman-teman kalian ya. Oke, di sini aku mau jelasin yang guanin kan ya. Guanin itu ya. Ini kemudian ini ada hapus itu enggak? Oh itu tak? Apa? Haus kan? Kamu di asrat. Emang dia Jelek kayak gue. Yang benar. Iya jelek. Jelek papanya. Ya benar kan? Dua tiga empat lima. Apa lagi yang sedang? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi tuh. satu aja gendong banget. Oh, sepeda orang itu gimana? Sama itu Belum sangat diulang. berapa ya? 2. Yang besar. Pausi. Tapi itu ya ini ya. Enggak, kalian. Belajar tentang SP, kita belajar non aromatik dan aromatik. Iya. Non aromatik dan aromatik. Jadi, ya, suatu atom di dalam suatu senyawa. Ya, aromatik kan aturan aromatik kan harus
siklik ya. Siklik itu kan dari atom atau kan saling ya saling itu. Aja juga dia bisa. Nah, dalam siklus itu berjalan elektronnya kan. Nah, kalau ini tuh dia disebut sebagai non aromatik karena ini benar-benar cuma yang kuat kan bisa ya ini juga aromatik elektron itu nah sedangkan itu aromatis bukan non aromatis Ya. itu benar-benar Ya. tapi kalau untuk sedang Tidak ke sana. Pindah ke itu dia bakalan bisa pindah apabila energi elektronegatif satu kayak hampir sama tuh energinya sama ternyata sama kayak misalnya elektronegatif Vitas. elektronegatifnya sama oh dua kan nah begini nggak sih begini nah itu dia bakal bisa si bisa Fauzi. bisa sinkronisasi nah dilokalisasi Lokalisasi. itu loh guys ya dilokalisasi kenapa sama itu apa negativitas itu sama elektronegatif elektropositif negatif ketika Ngerti? sama dia aku nih habis belajar tau di YouTube meninggikan suara langsung Suara laki. gitu Ada yang menambah. benar Ya. Insya Allah. ya benar Berarti gonis ini masuk aromatis, semuanya aromatis apa? itu banyak perdebatan Banyak orang jatuh. jadi kalau dia bilang gitu yang teori sama yang nyata kadang tuh nggak berdebat gitu loh kan bodoh-bodohnya sama teori dan sebenarnya dia tuh bisa delokalisasi gitu loh tapi di teori bilangnya langsung terdelokalisasi jadi aku mengikuti para berdebat jadi berdasarkan jangan ada saya terus ya ayo teori ini Nah, jangan berapa non aromatis sama aromatis harus lagi ini non aromatis atau aromatis nah. Aromatis. Nah. Aromatis. Terima kasih adik-adik. Dah, kalian beneran udah ngerti. Jadi aku pakai efek suara di ya. Mungkin suara saya besar. Sudah, lanjut. Lanjut ya adik-adik. Nah, ini sesuai sama dilihat diktatnya juga ya. Ini kita pilih N, B,
non aromatis. Kemudian ya ini kita pilih sing atom. Ya pada ya enggak apa si Dihilangkan sih. hanya di kenapa SP2 Karena mempunyai Hanya dihilangkan sih. ini apa ini kenapa ya tiga ini katannya katannya bisa dua ini sudah dua non Iki. wayang putih buat Afik, Fik. Katanya. apa ini non aromatis terus ini buat lagi ke sini yang bawahnya ini nanti oh ini non yang di sini buat lagi oh my god waktunya kurang 10 menit nanti kalian simpen rekamannya nanti lanjut lagi ya ini nanti ya ini non aromatis non aromatis yang ini dong yang dua. Sudah. Dua. Sudah ya. Kita menghilangkan ya kita kan kemudian delete atom. Nah, hilang. Diklik atomnya, kemudian delete atom. Sudah. Jauh. Kemudian sudah apa belum? Kemudian yang atom H ini kita ganti atom N ya. Pilih gambar panah kuning, kemudian klik. Nah, N3 non aromatis. Iya, SP3 non aromatis. Enggak ada. Ya emang nggak ada. Yang mana, Mbak? sudah. Ini SP3 itu doang. Kemudian kita ini yang di N itu kan ada H-nya ya. Kita klik yang H ini. Nah, add hidrogen, tambah hidrogen. Nah, ya, ditampilkan. Nah, seperti ini jadinya. Terus kita hapus lagi atom H-nya. Ini loh, Dek. Ini loh. Bentar. Nah, ini ditampilkan H-nya. Nah,
Terus hanya yang lain ini selain mengikat pada MSP3 yang tetra ini kita hapus. Ganti anak. Sudah. Kemudian selanjutnya kita membuat ikatan rangkap. Nah, kita klik biasa pada seperti ini, pada ikatannya. Ya, klik biasa, kemudian klik kanan, pilih yang double. Paham? Apa tadi? Terus gini, klik biasa, terus klik kanan, terus pilih double. Iya, itu kan. Iya, gimana cara Ando deh. Iya, tuh klik kanan. Ini dibuat dulu semua. Nambah gitu kan? Ini. Oh, ini kan kalau kalian mau nambah bisa klik ini ya. Kamu tuh nggak sih cara nambah? Ada kembali. Gimana cara nambahnya ya? Ajarin lagi nih pada belum gitu. Mbak apa? Satu. Mbak. Ya. Just dua. Tiga. Ini tuh. Ini ya sih. Masih yang namanya tadi. Ya, belajar suara besar. Baru trial pertama kali suara besar. Jadi ini yang ganti 8. Oke. Stop. Adik-adik. Oke, diam ya. Oke, sekarang setelah kalian menggambar struktur, selanjutnya apa nih? Selanjutnya di sini kan ding. Oke. Selanjutnya itu kalian mengatur nilai psi. Nilai psi itu nilai psi yang tinggi menunjukkan bahwa permukaan objek tersebut halus dan rata.
Jadi sebelum kita menentukan kerapatan, kita rapikan dulu lah ya strukturnya. Nah, nilai psi itu biasanya ada dari 0 sampai 100. Nah, di sini kita kenapa sih memilih 80? Yaitu lebih ke cukup ya 80. Ya, karena kalau misalnya nilainya terlalu tinggi juga lama kalkulasinya. Kalkulasi untuk membuat permukaannya lebih halus dan rata. Seperti itu. Oke. Ya. Ya, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Bisa diam? Suara kakak habis loh. Kalian nggak kasihan. Oke, mana ya adik-adik? Suara saya habis. Ya Allah, luluk menunggu diriku, guys. Harus menonton Roni. Oke, dengarin ya. Pertama, kalian klik tombol pesi. Pesi itu yang mana? Yang ini, yang bentuknya kayak ini ya, betul sekali. Kalian klik itu namanya pesi ya. Selanjutnya, kalian klik Zindo. Di bagian Hamiltonnya. Udah? Oke, selanjutnya kalian klik Surface Property. Surface Property. Udah, paling bawah. Surface Property, udah? Oke, selanjutnya di bagian Ground State Electron Density dan Electrostatic Potential itu kalian klik dua-duanya. Oke, selanjutnya. Oke, balik gitu ya. Selanjutnya kita klik OK. Terus klik OK lagi, kita jalankan kalkulasi dengan klik tombol seperti lilin. Bisa diganti ya. Belum. Oke, terus. Ntar dulu belum. No.